Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang perbanyakan tanaman dan pembibitan. Dalam proses produksi pertanian, input yang berupa bibit tanaman atau benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain, setelah melalui proses produksi yang dipengaruhi oleh faktor internal yang berada dalam tubuh tanaman, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berupa faktor lingkungan, akan menghasilkan output yang berupa hasil atau produk tanaman. Interaksi antara genotip dengan lingkungan menghasilkan penampilan luar tanaman atau fenotip. Dengan demikian, fungsi dari teknik perbanyakan tanaman adalah untuk melindungi genotip tertentu atau kombinasi genotip yang akan memproduksi tanaman yang sedang diperbanyak. Pada faktor internal, faktor genotip akan berpengaruh pada proses fisiologi yang akan diwujudkan dalam bentuk morfologi dan anatomi tanaman. Bahan tanam merupakan faktor produksi tanaman yang sangat menentukan hasil usaha tani. Kesalahan dalam pemilihan bahan tanam berakibat pada pertumbuhan dan hasil tanaman yang tidak optimal. Penyiapan bahan tanam menjadi investasi penting dalam perkembiakan dan perbanyakan tanaman. Tanaman atau bagian tanaman yang dapat dipergunakan untuk mengembangbiakkan tanaman berupa biji atau benih, bibit. Bibit dapat diperoleh melalui perbanyakan secara generatif, perbanyakan secara vegetatif, perbanyakan secara generatif menggunakan biji dan merupakan perbanyakan melalui proses perkawinan yang didahului dengan proses penyerbukan. Perbanyakan vegetatif melalui bagian dari tanaman, tidak melalui proses perkawinan. Sementara grafting adalah perbanyakan tanaman yang merupakan kombinasi antara vegetatif dan generatif. Perbanyakan generatif menggunakan organ generatif yang terjadi melalui adanya penyerbukan dan pembuahan, meliputi semua tanaman yang dapat menghasilkan biji. Jadi dapat digambarkan bahwa penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4. 1. Penyerbukan sendiri atau otogami, penyerbukan tetangga gitogami, penyerbukan silang alogami, dan penyerbukan bastar hibridogami. Berdasarkan perantara yang membantu penyerbukan dibedakan menjadi 4. 1. Anemogami, hidrogami,
zoidogami, dan antropogami. Penyerbukan sendiri merupakan jatuhnya kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga yang lain masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang merupakan jatuhnya kepala tepung sari ke kepala putik dari bunga pohon yang lain yang masih satu jenis. Penyerbukan bastar adalah jatuhnya tepung sari ke kepala putik pada bunga yang lain dari pohon yang lain yang tidak satu jenis. Yang ketiga, zoidogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan hewan. Hewan yang membantu penyerbukan adalah serangga, burung, dan kelelawar. Sementara antropogami adalah jika penyerbukannya dibantu oleh manusia. Biasanya dilakukan pada tanaman yang tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri atau tidak ada perantara. Contohnya tanaman vanili atau anggrek. Dalam siklus ini, biji digunakan sebagai alat perbanyakan. Sifat turunan merupakan sumbangan genetis tetuanya. Reproduksi dengan biji akan menyebabkan variasi antar tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dari kecambah terdapat dalam 3 fase. Sementara perbanyakan vegetatif menggunakan organ vegetatif atau modifikasinya yang terjadi tanpa adanya penyerbukan dan pembuahan. Organ vegetatif terbentuk sebelum organ generatif tanaman juga dapat berkembang secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi menjadi perkembangan vegetatif alami yang berupa spora, tunas, umbi, stolon, akar tinggal. Yang kedua, perkembangan vegetatif secara buatan yang berupa stek, cangkok, merunduk, okulasi, menyambung, dan sambung pucuk. Sebagai contoh vegetatif alami adalah membelah diri, umumnya pada tumbuhan satu sel, misalnya bakteri dan ganggang hijau. Dengan spora, misalnya pada jamur, tumbuhan paku, lumut, dan lumut kerak. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan melalui stek, yaitu menanam potongan di bagian tubuh tumbuhan, cangkok, kemudian merunduk, kemudian menggunakan umbi, ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Tunas bisa berupa dari bambu, pisang, nanas, bolongan palem. 5. Dengan geragih atau stolon, misalnya pada tanaman harpe. Yang keenam, dengan akar tinggal atau rhizom, misalnya kunyit, lengkuas, jahe, kencur, dan rumput. Demikian video pendek untuk perbanyakan tanaman kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.